Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua Ramis di Funnywhere, Fun in Anywhere. Jadi, mungkin di video sebelumnya gua udah sempet yang ngebahas bahwa setelah 13 bulan pemakaian dari iPhone 14 Pro yang udah jadi daily drive gua kasih lihat bahwa baterai health-nya itu ada di angka 89%. Nah, mungkin banyak dari pertanyaan dan ini tuh jadi jadi hot ya, FAQ, frequently asked question. Sebenarnya gimana sih cara menjaga baterai health dari iPhone ini itu untuk tetap awet dan terjaga supaya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama? Mari kita bahas and let's go guys. Mungkin bagi kalian yang belum familiar dengan apa sih sebenarnya itu baterai health, simpelnya tuh baterai health ya adalah fitur yang menunjukkan jumlah daya yang dapat ditampung oleh sebuah perangkat atau sebuah sistem. Sebagai contoh, baterai health iPhone 14 Pro yang gua kemarin kasih unjuk itu kan ada di 89%. Artinya, kapasitas daya yang dapat ditampung oleh perangkat ini itu hanya sebesar 89% dari kapasitas idealnya. Secara umum memang baterai health ini tuh tentu akan menurun ya seiring dengan berjalannya waktu dan akan sangat bergantung pada seberapa sering baterai digunakan dan kondisi penggunaannya itu seperti apa gitu. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu kalau baterai iPhone 14 Pro ini menggunakan jenis baterai Li-ion atau lithium ion berkapasitas 3200 mAh. Nah, terus apa sih sebenarnya yang menyebabkan baterai health ini turun? Pada beberapa kasus turunnya itu bisa sampai drastis banget gitu, bisa seminggu bisa 2%, bisa 3%. Nah, yang pertama itu ada di masalah temperatur. Simpelnya, baterai itu nggak suka dengan environment bertemperatur ekstrim. Panas banget atau dingin banget. Itu baterai nggak suka. Banyak sumber bilang bahwa suhu normal yang disukai oleh baterai lithium ion ini itu ada di sekitar 0 derajat sampai 35 derajat. Di atas 35 derajat atau di bawah 0 derajat itu sudah dianggap temperatur yang ekstrim ya. Jadi baterai itu nggak suka. Nah, tentunya temperatur yang ekstrim ini tuh dapat membuat baterai health dari sebuah device itu cepat menurun. Karena kita tinggal di negara tropis, skenario yang paling logis itu kan adalah handphone itu overheat ya. Karena kita tinggal di negara tropis gitu. Di Indonesia kan cuma ada 2 musim ya. Kalau nggak panas, panas banget. Nah, overheat ini tuh biasanya terjadi di handphone ketika misal kita lagi main game berat dengan durasi yang lama, main Genshin Impact rata kanan 60 fps dan dipakai itu dalam waktu 1 jam itu udah pasti panas tuh. Lalu misalkan kita ngecas HP tapi sambil kita pakai, nah itu bisa berpengaruh juga kalau aktivitasnya kita itu membuat temperatur dari si handphonenya itu jadi naik dan melebihi standar suhu yang disukai oleh baterai. Nah, sebenarnya di sini tuh ada hal yang menarik nih, karena kebanyakan dari device handphone sekarang itu sudah menggunakan fitur fast charging, jadi kita mesti tahu nih kalau fast charging iPhone ini itu terjadi di sekitaran 0% sampai 80% pengisian daya baterai. Jadi di rentang daya segitu biasanya ion-ion atau elektron yang ada di dalam baterai itu sedang aktif-aktifnya gitu untuk mengisi daya baterai dengan cepat, sehingga konsekuensinya adalah membuat suhu dari baterai itu meningkat. Nah, kalau di rentang pengisian daya 0% sampai 80% itu kita sambil pakai HP, apalagi untuk main HP-nya itu untuk hal-hal yang berat, tentu temperaturnya tuh jadi lebih tinggi dari yang seharusnya, dan bisa saja temperatur HP-nya itu jadi overheat sehingga konsekuensinya tuh berdampak pada baterai health yang kita miliki itu. Kedua, ada yang namanya cycle count ya, karena memang baterai lithium ion ini tuh punya umur, cuman umurnya baterai ini diukur bukan pakai umur tahunan tapi dengan yang namanya cycle count. Kalau berdasarkan pada website Apple Support, dikatakan bahwa baterai normal itu dirancang untuk mempertahankan hingga 80% baterai health dari kapasitas aslinya pada 500 siklus pengisian penuh atau cycle count saat beroperasi dalam kondisi normal. Nah, 500 cycle count ini gimana cara ngitungnya, Bang? Jadi, satu siklus pengisian daya atau cycle count itu terhitung dari pengisian daya 0% sampai dengan 100%. Jadi misal, di hari ini kita ngisi daya handphone di posisi baterai 20% sampai dengan 100%. Itu artinya kamu mengisi daya di HP-mu sebesar 80%. Nah, misal keesokan harinya kalian mengisi handphone ya, daya handphone dari 80% ke 100%. Nah, itu artinya kamu mengisi daya di handphonemu itu sebesar 20%, ditambahkan maka pengisian dayanya itu menghasilkan 100% pengisian daya, dan ini baru yang dinamakan satu kali siklus pengisian daya atau satu cycle count. Berarti kalau Apple Support bilang kita bisa
ngecas ya sampai 500 siklus pengisian daya, asumsi bahwa kita ngisi daya dari 0% sampai 100% setiap hari, harusnya baterai health-nya itu masih normal di lebih dari 1 tahun pemakaian. Karena 1 tahun aja itu kan 365 hari. Kalau kita sehari ngecas dari 0 sampai 100% aja itu baru 365 hari cycle count atau pengisian daya gitu kan. Tapi kalau kamu ngecas HP-nya itu lebih sering daripada itu, misal karena lagi sibuk kontennya, jadi handphonenya itu sering dipakai untuk video-video dan pekerjaan lainnya yang menghabiskan baterainya itu dan mengharuskan kalian untuk ngecas HP di satu hari itu lebih dari 1 kali, memang akan lebih cepat turun ya baterai health-nya, karena kan dia dihitungnya dari 500 cycle count ya untuk baterai normal. Lalu kemudian ada yang namanya charging habits atau kebiasaan dalam mengisi daya handphone. Banyak source bilang bahwa mengisi daya iPhone Anda secara teratur hingga 100% dan membiarkannya habis sepenuhnya di 0% itu dapat menyebabkan penurunan baterai health ya secara cepat. Nah, biasanya itu disarankan memang untuk menjaga tingkat baterai itu di antara 20% sampai 80% untuk umur si baterai yang lebih optimal dan lebih maksimal. Kok bisa gitu, Bang? Emang kenapa? Karena gini, pada dasarnya lithium ion itu tuh di dalamnya tuh berisi jutaan elektron ya, atau ion-ion gitu yang mengisi baterai yang bergerak dari katode ke anode. Nah, anode itu mempresentasikan elektrod negatif, kalau katode itu merepresentasikan elektrod positif. Jadi saat baterainya itu sedang habis, anode itu melepaskan ion lithium tuh ke katode, menghasilkan aliran elektron yang membantu memberikan daya pada perangkat terkait. Saat baterai itu sedang diisi, itu hal sebaliknya terjadi. Ion lithium atau elektron dari lithium itu dilepaskan oleh katode dan diterima oleh anode. Nah, jadi kalau baterai di angka 100%, posisi elektron keseluruhannya itu ada di bagian katode. 100%. Semua elektron itu ada di bagian katode. Sebaliknya, kalau misalkan baterainya itu berada di angka 0%, maka keseluruhan elektron itu ada di bagian anode. Melihat dari mekanisme pengisian daya baterai lithium ion tadi, memang jadinya masuk akal ya jika disarankan bahwa untuk menjaga baterai itu di kisaran 20% sampai 80%. Jadi keadaan baterainya itu disarankan karena elektronnya itu tersebar ya di daerah katode dan daerah anode. Jadi tidak ada ketimpangan gitu. Jadi kalau misalnya 100% itu kan dia ada 100%-nya itu ada di katode ya. Elektronnya itu semua ada di katode. Kalau 0% itu keseluruhan elektron atau ionnya itu ada di anode. Nah, kalau misalnya di 20% atau 80% itu kan jadi ion atau elektronnya itu tadi kan tersebar di mana-mana gitu. Terdistribusi secara rata lah gitu ceritanya. Tapi mending kalau gue bilang jangan dipusingin gitu, karena gue tadi cuma ngebacot doang, teknikal doang gitu. Jadi kalau memang di hari itu tuh kalian punya pekerjaan yang berat gitu ya, yang ada salahnya untuk kalian itu ngecas HP-nya sampai 100%. Nah, karena kayak gini, kalau misalkan kalian itu di hari itu ya butuh kinerja HP maksimal supaya kalian itu juga bisa beraktivitas dengan maksimal ya, kenapa enggak gitu, kenapa enggak kalian cas aja gitu HP-nya sama 100%, daripada kalian itu harus ribet bawa power bank yang segede gaban terus harus bolak-balik ngisi, ya mendingan 100% aja gitu. Jadi seharian bisa dipakai tanpa harus ngecas gitu pakai power bank. Nanti kalau misalnya kalian sudah pulang nyampe rumah baru di baterainya tuh diisi atau dicas lagi gitu. Dan sebenarnya memang Apple itu udah menyematkan ya atau menyediakan solusi ya untuk hal tersebut gitu. Di iPhone ya, terutama yang model-model sekarang itu kan sudah ada yang namanya fitur optimized battery charging gitu. Jadi sebenarnya apa sih optimized battery charging ini gitu? Jadi optimized battery charging itu tuh sebenarnya dirancang ya untuk meningkatkan kesehatan ya dari baterai iPhone ini dalam jangka panjang gitu, dan dengan mengurangi laju penuaan dari baterai si lithium ion tadi. Nah, jadi si handphone ini tuh pintar gitu, ada AI-nya gitu, ada robotnya gitu atau apalah. Jadi dia bisa ngelihat kebiasaan kita ngisi daya gitu. Jadi kita bisa menghindari periode waktu berlebih gitu ketika kita ngecas HP-nya gitu. Cara ngaktifinnya itu gampang sebenarnya. Jadi caranya buka setting, lalu menuju pada bagian baterai. Selanjutnya itu masuk ke bagian battery health, dan di situ ada pilihan optimize battery charging. Toggle-nya kita aktifin dan beres.
Jangan lupa aktifin fitur itu ya, karena itu berguna banget supaya baterai health kalian itu tetap terjaga dan kalian itu bisa pakai handphonenya itu dalam waktu yang lama gitu. Ya bisa 5 tahun 6 tahun lah gitu, karena kan ini HP mahal gitu, jadi harus kita rawat dengan baik-baik gitu. Nah, dibalik informasi dan tips yang gue berikan tadi, yang gue sampaikan tadi, saran gue ya adalah jangan sampai hal-hal tadi itu membuat pusing kalian. Jangan sampai hal-hal tadi itu membuat kalian tuh merasa terganggu gitu dalam menggunakan device kalian gitu. Perangkat ini kan sebenarnya fiturnya kan segudang, performance-nya powerful, powernya bisa dipakai buat apa aja. Nah, ya tujuannya ya adalah untuk membantu kita untuk beraktivitas sehari-hari itu dengan nyaman gitu. Dan di saat yang bersamaan, fitur yang ada di handphone ini yang super powerful ini juga membantu kita tuh untuk nggak kalah gitu, nggak kalah dalam masalah keunggulan kompetitif gitu. Jadi kalau misalkan untuk bekerja, kalau misalkan kita dibantu ini, jadi kita lebih efektif dan efisien gitu. Jadi kita tuh bisa 1 langkah atau 2 langkah lebih depan daripada teman-teman kita yang lain gitu. Jadi jangan sampai perangkat ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Di saran gua adalah pintar merawat itu boleh, tapi jangan sampai menghalangi kalian untuk terus produktif dengan perangkat kalian ya. Oke, thanks for watching guys. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya di channel ini. Rami signing off. See you on the next content. Bye-bye.